pagi semua, kami kelompok 7 ingin mempresentasikan mengapa sih negara Inggris menjajah ke Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indah Yazahra, yang kedua ada Akbar Muthalib, yang ketiga ada Dona Delia, yang keempat ada Fahreza, dan yang kelima ada Maisareta. Latar belakang Inggris menjajah ke Indonesia, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Sejarah awal kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dan jalur rutenya. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong karena kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal, rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel, Istanbul ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang menyambungkan pedagang Eropa dengan Asia, termasuk buat urusan pembelian rempah-rempah. Setelah menguasai kota itu, Turki Utsmani melarang para pedagang dari Eropa melewati Konstantinopel sehingga mereka kesulitan mengakses suplai barang dari Asia. Dalam masa kesulitan tersebut, seorang pelaut berkebangsaan Italia bernama Christopher Columbus mengajukan proposal ekspedisi untuk mencari jalan menuju Asia melewati arah barat kepada kerajaan Portugis. Akan tetapi, proposal itu ditolak. Kemudian, Columbus mengajukan proposal dengan hal yang serupa ke Spanyol dan menghasilkan pendanaan. Hal tersebut dapat terjadi karena Spanyol mengalami kemenangan dalam pertempuran melawan bangsa Moor di Granada. Pelayaran Columbus lalu dilakukan dengan melewati Samudra Atlantik menuju Asia. Namun, Columbus justru menginjakan kakinya di Haiti pada 1492. Rombongan ekspedisi Columbus tersebut akhirnya kembali ke Spanyol pada 1493 dengan membawa emas, rempah, dan budak. Perjalanan Columbus menjadi salah satu pencapaian yang mendorong banyak orang-orang Eropa lainnya berlayar menjelajahi samudra ke negeri-negeri jauh. Tujuan utama mereka adalah mencari dunia timur. Raja Manuel I dari Portugis memerintahkan Vasco da Gama melakukan pelayaran untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Mengutip buku God Hope, The Voyage of Vasco da Gama oleh Ellen Sancho, 1967. Pelayaran Vasco da Gama dimulai dari Lisabon menuju Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kemudian, dia dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke timur. Pada 1498, Vasco da Gama berhasil mendarat di Calicut dan Goa, pantai barat India. Di sana, ia pun membangun sebuah sektor perdagangan serta benteng pertahanan. Keberhasilan da Gama mencapai India berdampak pada lancarnya suplai barang dari Asia ke Portugis. Lisabon lantas semakin berkembang sebagai pusat perdagangan. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Utara. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersitegang dengan Portugis terkait perang 80 tahun. Perang pada 1566 sampai 1648 itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Pardiman dan Amurwani Dwi Lestariningsih, dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company pada tahun 1600. Kemudian, merujuk buku Sejarah Indonesia oleh Kemendikbud, pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya,
seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Merujuk catatan Muhammad Nur dalam Bandar Sibolga di Pantai Barat, Sumatera pada abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara, Hindia Timur, yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar menuju ke barat. Drake melanjutkan perjalanan ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari Sultan setempat, dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan di Asia Timur. Kembali mengutip catatan Muhammad Nur, laut Inggris yang lain, Ralph Fitch, mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitch menjadi orang Inggris yang pertama yang sampai di Ormuz, Teluk Persia, pada tahun 1583. Dia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hubli di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitch berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Fitch mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Ralph Fitch kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad 16 memberi peluang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara. Maka itu, Inggris mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish. Dalam perjalanannya, Cavendish berhasil mendarat di Maluku. Saat kembali ke barat, Cavendish mampir ke Pulau Jawa. James Lancaster berhasil mendatangi Pulau Jawa pada tahun 1602. Pengaruh bangsa Inggris di Indonesia, pertama di bidang politik. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Setiap keresidenan wajib memiliki badan pengadilannya masing-masing dan melarang adanya perdagangan budak. Bidang ekonomi menghapuskan kebijakan kontingenter penyerahan dan menggantinya dengan sistem sewa tanah. Petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Faktor kegagalannya adalah kesulitan untuk menentukan besarnya pajak untuk pemilik tanah, sulit untuk menentukan ukuran dan tingkat kesuburan tanah, berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai, masyarakat di desa belum mengenal sistem uang. Terus ada bidang pendidikan. Pertama, melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kedua, menanamkan bunga raksasa dan terbesar di dunia. Dan ketiga, memulai pembangunan kebun raya Bogor. Alasan pengakhiran Inggris menjajah ke Indonesia. Inggris tak bisa bertahan, tapi akhirnya dapat menjajah Indonesia pada 1811 sampai 1816. Saat itu, Inggris datang 16.000 pasukan. Tak sampai sepekan, pasukan dapat merebut Batavia. Terus terdesak, Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris melalui kapitulasi Tuntang pada 18 September. Saat menguasai Indonesia, Inggris menunjuk Stamford Raffles untuk menata wilayah ini. Ia lalu menghapus sistem monopoli perdagangan dan tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Ia mengganti sistem dengan yang dianggap lebih adil. Inggris kemudian menerapkan sistem sewa tanah dan membagi kewilayahan di Pulau Jawa. Raffles juga menunjuk bupati lokal menjadi Hasilnya, Raffles menyatakan penghapusan perbudakan di seluruh wilayah jajahan Inggris, ujar dia. Raffles juga memberikan sertifikat kebebasan kepada para budak sebagai orang merdeka. Ia menghapus perbedaan masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan agar mempermudahkan Inggris mengorganisir pemerintahan. Ia juga mengubah sistem. Raffles menyatakan semua tanah merupakan milik pemerintah dan meminta sewa dari petani yang. Dengan demikian, dia mengakhiri sistem kerja. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini mengalami kegagalan karena sejumlah alasan. Di antaranya, kesulitan menentukan jumlah pajak tanah karena harus mengukur dan melakukan penelitian. Selain itu, sistem pembayaran uang belum berlaku sepenuhnya di Indonesia. Kepemilikan tanah juga masih bersifat tradisional sehingga sulit diatur lebih lanjut. Pendudukan ini tak bertahan lama. Situasi kembali berubah ketika Inggris mengalahkan Prancis. Kekalahan ini menyebabkan sejumlah wilayah mendapatkan diri dari Prancis, termasuk Belanda. Karena sudah merdeka dari Prancis, Belanda memiliki celah untuk kembali menjajah Indonesia. Situasi geopolitik itu menarik Inggris dan Belanda ke meja perundingan di London pada 1814. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati Konvensi London yang menyatakan Inggris mengembalikan Nusantara ke Belanda. Namun, kesepakatan itu baru terrealisasi 2 tahun kemudian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika